Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwit Setioningsi, NIM J3101901301 dari kelas 3C. Saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah yang telah saya susun secara berkelompok dengan judul Pembelajaran secara daring selama pandemi COVID-19. Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini tepat pada waktunya. Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sesuai dengan waktunya. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rizky Ramadan, SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya berharap semoga penyusunan karya ilmiah ini bermanfaat bagi semuanya. Bab 1, pendahuluan, poin A, latar belakang masalah. Wabah COVID-19 telah melanda hampir seluruh negara di dunia. Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga pendidikan. Pemerintah telah menetapkan kebijakan-kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Di Indonesia, kebijakan yang telah ditetapkan yaitu social distancing, physical distancing, isolasi mandiri, hingga pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita sebut PSBB. Kondisi tersebut membuat masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. Semua kegiatan dilakukan secara online atau daring dari rumah. Pandemi COVID-19 di Indonesia telah membuat perubahan drastis pada sistem pembelajaran, di mana yang awalnya sistem pembelajaran dilakukan secara tatap muka menjadi pembelajaran secara daring dari rumah. Kebijakan tersebut ditetapkan oleh pemerintah sejak Maret 2020. Akan tetapi, dalam merealisasikan inovasi tersebut, tidak terlepas dari hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Tak hanya kepada peserta didik, namun juga berlaku untuk pendidik. Kondisi ini menuntut lembaga pendidikan untuk melakukan inovasi pada sistem pembelajaran. Inovasinya seperti pembelajaran online atau daring dari rumah. Berhasil tidaknya inovasi tersebut bergantung dengan tingkat keefektifan pembelajaran yang dapat ditinjau dari segi prestasi belajar, proses, dan sarana penunjang. Masalah ini sangat penting untuk dibahas karena berkaitan dengan sistem pendidikan guna untuk menyukseskan sistem pembelajaran yang efektif agar dapat meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia. Poin B, rumusan masalah. Yang pertama, apa saja dampak positif dan negatif dari pembelajaran secara daring? Yang kedua, bagaimana tingkat keefektifan pembelajaran secara daring? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan antara pembelajaran secara tatap muka dengan pembelajaran secara daring? Poin C, tujuan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari karya ilmiah ini antara lain yang pertama menjelaskan dampak positif dan negatif pembelajaran secara daring. Yang kedua, menjelaskan tingkat keefektifan pembelajaran secara daring. Dan yang ketiga, menjelaskan perbedaan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran secara daring. Bab 2, pembahasan. Demi mengurangi penyebaran virus COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan khusus bagi para peserta didik dari TK, SD, SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi untuk belajar dari rumah. Dosen, guru, siswa, mahasiswa hingga orang tua berkomunikasi atau berinteraksi melalui teknologi. Dampak pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pembelajaran secara daring yakni yang pertama, anak memiliki waktu luang di rumah bersama kedua orang tuanya. Yang kedua, anak peka dan mulai beradaptasi dengan perubahan.
Yang ketiga, secara tidak langsung menuntut anak untuk mengeksplor teknologi. Yang keempat, sebagian anak nyaman dan senang belajar di rumah karena tidak ada yang merisak. Yang kelima, metode pembelajaran yang variatif. Biasanya anak hanya akan belajar di dalam kelas, namun dengan pembelajaran secara daring, anak dapat belajar di rumah secara fleksibel dan dimanapun. Tidak hanya menimbulkan dampak positif, pembelajaran secara daring juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif dari pembelajaran secara daring yaitu yang pertama, anak menjadi kurang bersosialisasi. Yang kedua, tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak bisa dijangkau oleh guru. Yang ketiga, keterbatasan jaringan sebagai sarana penunjang pembelajaran. Yang keempat, anak beresiko kehilangan pembelajaran. Yang kelima, penurunan capaian pembelajaran. Yang keenam, ancaman putus sekolah. Keterbatasan pendapatan ekonomi dalam keluarga membuat anak mulai mengolah pikiran untuk bisa membantu perekonomian keluarga. Hal ini menyebabkan sebagian anak terpaksa bekerja untuk membantu pemenuhan ekonomi keluarganya. Tingkat keefektifan pembelajaran secara daring. Salah satu indikator efektivitas belajar adalah tercapainya sebuah tujuan pembelajaran. Metode dan strategi pembelajaran kini mengalami pergeseran mengarah pada perubahan. Peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian terkait pengalaman tentang keefektifan daring selama pembelajaran. Hasilnya, 2 dari 5 menyatakan bahwa pembelajaran secara daring lebih efektif dan 3 responden lainnya menyatakan bahwa pembelajaran secara tatap muka dirasa lebih efektif. Mereka merasa bahwa pembelajaran secara daring hanya berfokus pada pemberian tugas saja. Rasio pemberian materi sangatlah kecil. Selain itu, akses bertanya lebih luas pada saat pembelajaran tatap muka. Perbedaan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara daring. Yang pertama, mengenal lokasi. Saat pembelajaran tatap muka, anak akan dapat mengeksplor sekolah secara langsung. Namun, pada saat pembelajaran daring, anak hanya bisa melihat dari sosial media saja. Yang kedua, fleksibilitas. Misalnya, kita mengambil kuliah di luar negeri. Otomatis, kita akan pergi meninggalkan negara asal kita. Namun, dengan kuliah atau pembelajaran secara daring, kita bisa melakukan semuanya dari rumah tanpa harus meninggalkan daerah asal kita. Yang ketiga adalah biaya. Apabila kita melakukan kuliah secara langsung atau pembelajaran tatap muka, kita membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Misalnya untuk biaya transportasi atau pembayaran kos. Dan apabila pembelajaran dilakukan secara daring, itu lebih membutuhkan sedikit biaya karena pembelajaran daring hanya membutuhkan komputer atau laptop dan jaringan internet saja. Yang keempat yaitu sosialisasi. Apabila pembelajaran dilakukan secara tatap muka, kita bisa bersosialisasi dengan kawan kita secara langsung. Namun, apabila pembelajaran dilakukan secara daring, kita hanya bisa bersosialisasi melalui via forum saja. Yang selanjutnya yaitu kemandirian belajar. Pembelajaran secara tatap muka mengharuskan untuk menghadirkan anak dalam kelas dan guru menerangkan materi pelajaran yang akan diajarkan. Namun, ketika pembelajaran dilakukan secara daring, anak diharuskan membaca dan memahami materi itu sendiri. Bab 3 penutup. Poin A simpulan. Pembelajaran secara daring dari rumah bagi tenaga pendidik adalah perubahan yang harus dilakukan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Pendidikan jarak jauh bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta meningkatkan pemerataan akses dan perluasan pendidikan. Pembelajaran secara daring menimbulkan dampak positif dan negatif. Salah satu indikator efektivitas belajar adalah tercapainya tujuan pembelajaran. Perbedaan pembelajaran secara daring dan tatap muka
dapat dilihat dari beberapa indikator seperti metode pembelajaran, lokasi, dan lain-lain. Poin B. Saran. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat menambah wawasan bagi seluruh mahasiswa, khususnya para pembaca, agar tergugah untuk menambah pengetahuan. Demi menyempurnakan karya ilmiah ini, kami berharap saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.